tadi kita udah ngobrol sama Kak Seva dan ini bakal jadi rutinitas yang baru di Bisnis Hack karena Ina bakal rajin ngabsen dan teleponin alumni, nanyain gimana kabarnya dan kita bisa sedikit belajar juga dari percakapan-percakapan yang ada nantinya ya, kayak gitu. Jadi stay tune terus di Chit Chat bareng alumni Bisnis Hack. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Halo semua Sobat Bisnis Hack yang lagi di rumah, kali ini kita balik lagi ke Chit Chat bareng alumni. Mbak Ina kontak dan bersedia buat sharing bareng kita di channel ini, channel kesayangan kita. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe langsung aja karena kita bakal rutin nelponin alumni-alumni dan kita coba untuk ngobrol lewat media seperti ini, konferensi call, dan kenapa enggak kita belajar banyak hal dari mereka karena alumni bisnisnya rata-rata adalah orang-orang yang memang sudah running bisnis gitu. Dan kita coba lihat nih, kali ini di sore hari ini kita udah kedatangan ada di Mas Adam Muhammad Gifari. Halo Mas Adam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa sih Ina tertarik di sini buat ngajakin teman-teman dengerin Mas Adam? Karena gini, aku pertama kali waktu pingin buat ini tuh langsung keinget dia gitu. Karena dia adalah salah satu loyal customer kami di Bisnis Hack. Bukan karena itu, tapi karena ternyata Mas Adam ini nggak pernah absen di setiap event Bisnis Hack gitu. Selalu kelihatan. Jadi kalau dia misalnya namanya itu udah ada, kita tuh kayak nggak heran gitu. Nah, Mas Adam ini siapa teman-teman? Justru heran kalau nggak ada ya. Gimana Dam gitu? Bakal nanyain, lo di mana Dam? Kok lo nggak dateng gitu? Jadi Mas Adam ini berarti base-nya itu di Bekasi ya sekarang ya? Alhamdulillah di Bekasi. Iya. Dan Bekasi, Jakarta. Enggak gitu. Kenapa di sini aku minta dengan hormat Mas Adam buat join sama kita teman-teman karena Mas Adam ini dia tuh masih muda banget, bukan masih muda ya, masih kecil. Aduh, masih kecil. Pertama kali ketemu dia itu di sekolah CEO enggak sih? Kita tuh ketemunya. Kalau MMBC. aku sih sadarnya sih sekolah konglomerat. Oh, sekolah konglomerat. Nah, saking banyaknya dia ikut, aku sampai lupa nih. Nah, terus pas udah coba ngobrol dan kenal, ternyata CEO yang satu ini tuh masih 22 tahun. Oh my God, gitu. Muda banget, dia ngapain aja waktu kecil. Kok udah ada usaha. Dan Mas Adam ini CEO dari PT Heksatama Prima dan PT Amira Heksa. Itu bisa kita bilang Alhamdulillah. ini tuh rajanya herbal Indonesia gitu karena Amin ya Allah. Ya gue doain nih. Karena Amin. produk-produknya itu memang produk herbal dan ada produk ini juga ya yang lagi hit sekarang. Jadi Habatus Sauda, ya nggak sih? Ya, Kamu ada produk kita lagi itu bikin, juga? ya. Kita itu kebetulan kalau boleh jelasin, PT Heksatama Prima itu perusahaan produsen herbal. Jadi kita yang produksi obat-obat herbal yang ada berkeliaran di Indonesia. Mungkin kita nggak bisa sebut produk-produknya apa karena itu termasuk rahasia. Lalu untuk Amira Heksa itu kita retail. Kita ngejual kopi-kopian, minum-minuman. Oke. Seperti itu. Yang jelas itu bahkan ada kopi loh. Iya. Yang jelas jadinya di bidang kesehatan. Oke, bidang kesehatan. Wow, bidang kesehatan. Berarti kalau kita lihat nih dari kemarin, aku juga sempat ngelihat hasil riset gitu kan. Berarti kalau untuk bisnis kamu yang model bisnisnya kayak gini tuh, ini masuk ke potential winners nih. Iya, nomor 1 potential winners. Kamu kesehatan ya? Oke. Nah, Alhamdulillah. Potential winners, Mas Adam. Kalau aku boleh kasih bocoran ke teman-teman, kenapa dia juga punya added value yang keren, karena dia tuh nggak nanggung-nanggung, walaupun dia paling kecil nih di deretan bapak-bapak yang ikut atau ibu-ibu yang ikut ya. Aduh. Anak bawang. Anak bawang, bener. Anak bawang, tapi ikut kelas juga yang premium lo datengin juga kemarin yang si teman.
gini, aku selalu merhatiin semua alumniku gitu, apalagi kalau misalnya mereka benar-benar ingin cari tahu banyak hal gitu. Dan Mas Adam ini salah satu yang memang sering banget nanya tentang next, bukan cuma upcoming event ya, tapi juga bahkan kayak bisnis hack kayak gimana ya, terus kalau budaya itu kayak gimana gitu, aku pingin kayak gini, aku harus belajarnya gimana gitu. Dan itu sangat aku hargain, setiap alumni yang misalnya kayak gitu, itu aku kayak ngerasa, aku harus bantu gitu. Nah, Mas Adam ini tuh udah kelihatan banget kalau dia itu memang, apa ya, curiosity-nya tuh tinggi banget. Pertama dari tadi, karena dia saya bukan belajar aja, tapi saya mata-matain juga, mata-matain bisnis hack. Udah mata-matain apa aja nih di bisnis hack? Aduh. Ini nih keputusannya apa aja nih, kayak gitu. Kita selama WFH itu benar-benar tingkat produktivitasnya tuh tinggi banget, bahkan kesehatan kita juga dijaga. Aku baru kemarin ke kantor sebentar, itu udah dikasih hal yang baru lagi dong, challenge games, karena kita semua bisnis hack support itu kan kayak gamers ya, kita main games terus. Kali ini semoga selalu sehat teman-teman. Amin. Kali ini gamesnya tentang berat badan dong. Nanti kapan-kapan masuk ke yang harus naikin berat badan. Baiklah. Oke, kita balik lagi. Mas Adam ini tuh apa ya? Kecil-kecil cabai rawit banget karena omset dia tuh udah bukan main. Tahun kemarin aja udah nyentuh 47 M. Wow, dan tahun ini bukan main lagi karena dia udah berani naruh target tuh di 100 M. Amin, aku doain. Amin, amin ya Allah. Yang dengerin ini juga doain. Yang teman kita 22 tahun juga ya, ini. Semoga lancar. Amin, kayak gitu. Nah, kenapa aku di sini cerita panjang lebar dulu tentang dia? Karena kita minta dia sekarang buat sharing dulu nih. Kok bisa sih usia 22 tahun terus jadi CEO dan kamu berani pasang target sebesar itu dan omset kamu udah bukan main juga gitu. Sharing dong buat kita yang di sini memang pingin belajar banyak hal, belum berkesempatan join eventnya gitu. Dan kamu di sini udah banyak banget event yang kamu ikutin, mungkin kamu bisa sharing gitu. Kenapa dulu 22 tahun kamu sudah berhasil achieve target segitu? Yuk. Mulai dari mana ya? Kira-kira mulai dari mana nih, Mbak? Saya rada bingung ceritanya. Mungkin mulai dari keinginan berusaha kali ya. Itu gimana tuh? Kalau keinginan berusaha itu sebenarnya dari diri sendiri yang sebenarnya tuh males gitu kalau disuruh-suruh orang. Kan dibahas juga tuh sama Pak Mardigu buat orang-orang yang males disuruh orang-orang yang punya cita-cita, orang-orang yang punya emosi yang tinggi, orang-orang yang bisa jual es ke Eskimo, itu wajib jadi pengusaha katanya. Nah, saya ngeliat diri saya yang kayak gitu, oh ini berarti saya nggak bisa nih untuk diem kayak gini, atau untuk bahasa orang-orangnya itu go with the flow. Nah, go with the flow itu tuh saya kurang bisa. Makanya kalau gitu saya harus make the flow. Saya harus bikin arusnya sendiri. Kita harus punya impian besar, terus bikin lapangan pekerjaan berguna bagi banyak orang, seperti itu. Total karyawan sekarang berapa, Mas? Total karyawan di perusahaan Hexa itu kurang lebih ada 16. Lalu di Amirah kurang lebih ada 6 orang. Wow, sangat sedikit. Ya. Tapi ini menarik beneran. Karena menurut aku kamu efektif banget dong ya berarti. Oke. Gimana tuh efektifnya? Dan kamu bisa mendatangkan omset sebegitunya. Selain tadi latar belakang atau background dari keluarga sendiri atau orang tua yang memang itu pebisnis, terus kamu juga memang punya cita-cita untuk buka banyak peluang pekerjaan untuk orang gitu. Aku yakin banget pasti ada sesuatu di orang tekun gitu. Karena aku tahu banget
pengusaha itu emang rata-rata tekun banget buat mereka tuh nggak akan pernah berhenti gitu buat mencoba dan mencoba. Bahkan kamu Ya, juga gitu, kamu nggak pernah benar. berhenti puas dengan ilmu yang kamu dapetin. Di bisnis hack sering banget kita ngundang orang-orang yang memang bisa kasih pengaruh dan kasih mulai dari experience-nya, terus ngasih ilmu-ilmu bahkan strategi yang pernah dia menangin gitu. Tapi Hmm. kamu tetap pingin upgrade gitu. Bahkan aku tadi miss juga tadi malam ya. Aku sempat kontak kamu untuk Ya. ngasih tahu jadwal kita hari ini. Kamu tuh masih masih apa ya? Nanya dengan aku harus melakukan apa Hmm. lagi ya gitu. Tuh, wow, Adam nih emang semangat belajarnya tinggi banget gitu. Kenapa sih, Dam? Bukannya kamu udah punya banyak banget nih aset di Aduh, mana-mana. itu itu kalau dihitung di industri kita ya, itu kan perusahaan besarnya itu masih banyak ya. The winners-nya kita bilang industri kesehatan, industri obat-obatan, itu perusahaan-perusahaan besarnya banyak banget. Kalau terhitung pencapaian yang sekarang itu belum ada apa-apanya. Jadi sebenarnya jalan untuk mencapai itu masih masih panjang banget. Kita harus tetap nyetem, kita harus tetap ngegas terus. Gimana caranya kita tuh jangan anggap hal yang udah kita achieve itu hal yang besar gitu. Ini sama sekali belum ada apa-apanya, ibarat gitu. Jadi terutama dari mindset seperti itu tuh, dari mindset yang ngerasa nggak pernah nyaman itu tuh, di situ kita bisa tumbuh. Always hungry. Oke, always hungry ya. And try to standard every day gitu. Oke, Dam, aku boleh tanya Ya, nggak? Kamu hobinya apa sih? kalau dibilang hobi, saya bingung sih jawabnya gimana. Cuman kalau keseharian sih saya usahain itu terus belajar. Harus ada produktif, harus ada input, terutama tuh ada ilmu-ilmu baru seperti itu. Inputnya kamu dapat dari Terutama mana yang bisa biasanya? dipraktekin. Kamu dapat inputnya dari mana? Share mungkin di sini kamu dapetin Hmm. input-input setiap hari itu dari mana gitu. Jadi sobat bisnis hack juga yang lagi di rumah bisa mulai meniru nih. Aku juga pingin gitu meniru kamu. Kamu tuh kesehariannya ngapain? Terus hobinya sebenarnya apa gitu? Apakah melalui baca buku atau misalnya baca Hmm. artikel atau nonton film atau apa gitu. Kamu dapat input itu dari mana? Kebanyakan. Untuk masalah input ini ya, input ini kan saya percaya kalau ilmu itu bisa didapat itu dimanapun, dan saya nggak mandang remeh itu sumber ilmu dari mana, kayak nonton nonton film atau webinar, buku-buku, sekolah atau kuliah. Saya sendiri belum lulus kuliah jujur. Saya masuk semester 8 ini. Insya Allah doain aja biar cepet lulus. Gak Itu apa-apa. saya saya nganggap bagaimana cara ngolah ilmu itu tuh pertama-tama tuh yang paling penting bukan dari ilmunya dulu kalau menurut saya. Dari yang paling penting itu kemauan belajar dari diri kita sendiri. Itu saya namain itu fire in the valley. Itu tuh semangat di mana ketika kita punya api di dalam tubuh kita itu, segala hal yang kita lihat itu udah nggak menarik lagi gitu. Kecuali tujuan dan sukses yang kita inginin. Wow, menarik. Jadi kita Hmm. akan jauh lebih fokus ke tujuan nggak lagi. Maaf Mbak, nggak kedengeran tadi. Berarti kesimpulannya tuh kayak kita bakal fokus ke tujuan hidup kita dan kita udah mulai nggak peduli lagi sama apapun yang ada di luar tujuan kita, kayak gitu. Iya, otomatis ketika kita udah berapi-api, kita value tujuan hidup kita itu tinggi, kayak sampai-sampai, wah, gue lebih baik mati daripada gue nggak bisa achieve target ini gitu loh. Jadi saat kita punya mindset seperti itu, semua media-media, semua sumber-sumber ilmu yang ada di sekeliling kita itu bakal kehisap sama kita. Kita bakal tanpa pandang pilih, kalau kita lihat itu berfungsi, itu berguna untuk kita, akan kita ambil. Dan kalau kita lihat itu ada yang kurang baik, misalnya kayak hal-hal yang gak produktif, itu kita bakal jauhin dengan sendirinya. Nah, di Oke. saat itu saya value, menurut saya dari hal itu tuh orang-orang kayak pembelajar-pembelajar setinggi-tingginya
setinggi-tingginya edukasi seseorang atau serendah-rendahnya edukasi seseorang, kalau orang punya itu insya Allah dia bakal sukses. Benar, benar, benar. Jadi edukasi itu bukan dilihat dari udah lulus apa belum ya. Ya, Karena dapetin kalau input itu bukan cuma dari bangku kuliah, tapi kamu juga banyak belajar di luar sana gitu. Oke, kalau oke. Mhm. kalau dia niat, itu ilmu dari mana aja dia pasti cari gitu. Dia pasti cari. Dia mau dari YouTube. Kalau kalau banyak banyak teman-teman yang dengar pengusaha sukses belajar dari mana? Belajar dari YouTube. Nah, semakin kita punya semangat, semakin pengorbanan besar atau investasi belajar besar itu nggak bakal jadi masalah. Kayak Ya, kalau misalnya kita punya ongkos nih untuk belajar ilmu-ilmu yang butuh investasi tinggi, ya kita nggak bakal hitung lagi. Tapi kalau kita ada waktu, kita ada kesempatan, ada peluang workshop segala macam harganya 14 juta, 30 juta atau segala macam, itu langsung gas aja. Itu kalau kita paham mimpi kita, itu kita nggak bakalan pandang berat gitu loh. setuju banget gue. Iya, iya, iya. Berarti kamu sekarang udah punya tujuan gitu. Kamu mau tujuannya itu ke arah mana nih? Bisnis, udah jelas di bisnis ya. Nah, kalau masalah bisnis kan, kalau kita dengar bisnis tuh seperti itu lebih ke materialistis ya, kayak masalah uang gitu. Terus Kalau menurut kamu gimana? kalau saya, insya Allah itu fire in the valley saya itu, fire-nya saya itu, saya ingin ganti kebiasaan Indonesia tuh, kebiasaan masyarakat kita tuh untuk lebih sehat gitu loh. Saya pengen generasi saya dan seterusnya generasi Indonesia seluruhnya tuh semuanya sehat. Itu yang ada api kecil di diri saya itu yang sekarang saya wujudin di perusahaan baru saya ini, Amira. Itulah wujud fisiknya. Dimana saya akan capai mimpi itu lewat perusahaan itu. Ketika kita punya punya cita-cita manfaat yang besar seperti itu, insya Allah tuh hal-hal apapun itu bakal kita terabas untuk capai mimpi itu. Karena saya punya satu cerita juga kenapa kesehatan teman-teman itu tuh penting banget buat saya. Kayak sebenarnya nggak ada gunanya saya punya cita-cita teman-teman itu semuanya sehat. Cuman saya ada cerita tersendiri seperti itu. I see. Oke, tapi kan kalau misalnya kita lihat nih di masa yang kritis kayak sekarang ini, kayaknya emang isu kesehatan itu lagi bener-bener happening banget gitu, dan itu yang dibicarakan banyak orang. Ada ini sendiri nggak sih, strategi sendiri untuk ngajakin tadi goals-nya kamu itu, tujuan kamu itu di tengah apa ya, masa-masa yang kayak gini? Kamu tuh caranya Mas Adam di sini untuk ngeyakinin orang-orang kalau kesehatan itu penting banget di masa kritis kayak gini tuh kayak gimana sih untuk sekarang? Mungkin bisa share dari strategi komunikasinya atau misalnya marketingnya gitu. Karena kan kalau orang misalnya ngelihat kita jualan terus nggak ada value di situnya itu kadang kayak ya udah dia itu bisnismen gitu. Tapi kan kamu di sini mau menyampaikan tujuan kamu. Cara kamu menyampaikan tujuan kamu tuh dengan cara kayak gimana? Ya, pertama-tama saya seneng dan sedih, lebih sedih sih sebenarnya ke apa yang terjadi pada kita sekarang nih, pandemi seperti ini. Sedihnya itu banyak banget orang yang mengalami kesulitan yang besar gitu, orang-orang kecil, saudara-saudara kita yang lain. Dan saya senangnya lagi tuh di titik ini orang-orang bakal aware sama yang namanya kesehatan. Jadi saya udah pernah research, saya udah nyari tahu ini tentang standar-standar kesehatan masyarakat Indonesia nih. Di tahun 2018 kemarin, itu tuh terjadi kenaikan penyakit degeneratif yang tinggi di kaum kita gitu loh. Dimana penyakit-penyakit kayak diabetes, hipertensi, kolesterol itu semua naik. Dan di saat itu juga di tahun-tahun kemarin itu penjualan kita itu nggak terlalu besar. Artinya orang-orang itu nggak paham sehat itu penting apa enggak. Dan itu juga yang termasuk harus kita tanamkan strategi kita gimana mereka tuh aware sama kesehatan. Nah, alhamdulillahnya di wabah ini, itu orang-orang tuh paham. Mereka tuh harus sehat.
Iya. Nah, dari situ sekarang kembali ke pertanyaannya Mbak Ina, gimana caranya kita edukasiin ke teman-teman eh, untuk sehat gitu kan. Eh, Pertama, kalau kalau misalnya dari kondisi yang sekarang ya, kita udah coba nyari-nyari cara gimana caranya marketing yang paling tepat, offline ataukah online. Kalau offline itu ternyata memang lagi banyak pihak yang offline dan trafiknya juga lagi nggak bagus karena orang-orang juga lagi pada di rumah, maka dari itu kita fokus ke online. Hmm. Oke, berarti kalau kita lihat sekarang, kamu lebih banyak itu ke online ya? Ya, Sip. dari online itu tuh ada website sama ada Instagram sama ada Facebook Ads ya seperti itulah, mirip-mirip. Mm-mm. Kita lagi develop Sebagai juga. apa? Kita lagi develop juga bersama alumni CEO Mastermind gitu. Develop apa itu? Wow, saya tidak Ya, tahu. itu develop website sama Instagram. Jadi beliau yang ngurus. Sekarang lagi diproses. Insya Kolaborasi Allah. gitu. Ya, kolaborasi. Alhamdulillah teman-teman di situ teman-teman yang bisa diandelin. Pokoknya alumni bisnis hack itu vibrasinya udah nggak usah ditanya lagi. Insya Allah enak. Alhamdulillah, amin. Ina tuh seneng loh kalau misalnya kita bisa ngobrol kayak gini, jadi kayak tahu feedbacknya teman-teman tuh kayak gimana gitu. Dan Mas Adam ini salah satu yang apa namanya, ya kayak aku bilang tadi, selalu muncul kayak orang yang nggak pernah ngerasa kenyang gitu. Dia tuh selalu lapar dan selalu excited di event apapun. Cocok sih. Oke. Aku penasaran juga nih. Kan kamu sekarang masuk dalam cut lagi. Kan kamu sekarang masuk ke dalam apa namanya? Potential winners gitu. Hmm. Kamu di sini masih naruh ini gak sih? Energi yang ekstra gak sih untuk di pemasarannya sendiri? Atau karena Maksudnya, kamu merasa kan aku udah apa ya? Ini tuh kayak ya waktu timingnya pas banget untuk bisnisnya Mas Adam gitu. ya. Jadi kayak ya udah biarin anak-anak aja yang garap. CEO-nya Enggak belajar sih, enggak dulu. kayak gitu sih. Yang namanya kita harus totalitas, kita lihat peluang, kita lihat ibarat nih kalau kata teman-teman nih, ini kita udah ngegocek kiper nih, kita udah bawa bola ngegocek kiper, sekarang kita tinggal nendang. Gitu. Pokoknya ya kita nggak bisa ngasih kendor sih, saya sendiri nggak bisa santai, tetap harus kerja terus, Kerja nggak bisa terus. iya, pokoknya nggak boleh kasih leluang untuk hal-hal nggak produktif deh. Iya sih, Adam orangnya produktif banget teman-teman. Jadi kita memang harus banyak belajar dari dia. Dan caranya untuk jadi orang yang produktif tuh gimana sih? Caranya jadi untuk yang produktif, ya itu kembali lagi ke api di dalam diri kita sendiri, itu fire in the valley. Itu kalau misalnya orang punya itu ya, backgroundnya apapun, backgroundnya yatim piatu, backgroundnya orang kurang mampu, orang kaya, berpendidikan tidak berpendidikan, itu kalau punya, itu pasti dia harga mati itu dia bakal ngejar impian itu. Apapun yang terjadi. Bahkan yang seremnya itu, kalau misalnya kita orang udah di zona nyaman, kayak lahir dari keluarga alhamdulillah mapan, habis itu udah punya perusahaan segala macem, ada warisan dari orang tua, bla bla bla. Itu kalau kata Pak Mardik itu tuh kaum the have, itu tuh harus cabut-cabut, itu harus cepat-cepat cabut dari zona itu. Itu tuh bahaya banget. Dimana saat kita nyaman itu tuh api itu tuh nggak tumbuh dan itu Ya, gue setuju. jurang yang paling bahaya. Oke. Nah, kalau Mas Adam sendiri nih di sini untuk kan tadi cara memupuknya itu gimana? Biar fire in the valley-nya itu teman-teman juga yang lagi dengerin ini bisa mulai cari nih. Sebenarnya apinya itu yang kayak gimana sih yang dimaksud gitu. Cara menumbuhkannya gimana? Yuk, di-sharing. Yang pertama-tama itu kalau saya sendiri dari pengalaman saya sendiri itu muncul dari keresahan gitu. Saya ngelihat pola keluarga saya dan maksudnya ayah ibu dan saudara-saudara sekandung gitu. Saya lihat keluarga ayah saya ini
kasus saya ini nih, kenapa saya muncul api di dalam tubuh saya itu, saya ngeliat keturunan dari kakeknya ayah saya itu ada gula, ada hypertense. Akhirnya ayah saya divonis stroke di umur sekitar 40 sekian tahun. Dan itu saya shock gitu. Memangnya di umur kakek saya, di umur paman-paman saya yang lain yang kena serangan yang sama, itu mereka konsumsi apa gitu. Sampai bisa divonis menyedihkan seperti ini gitu. Terus saya mikir, saya saya refleksi dengan generasi saya dan diri saya sendiri. Coba kita lihat, emangnya mereka konsumsi hal yang lebih buruk daripada kita sekarang ya? Kayak di mana di zaman kita tuh industri fast food itu maju banget, industri minuman gula itu maju banget dan orang-orang bangga beli itu. Dan saya tuh marah ngeliat teman-teman beli itu. Sebenarnya sebenarnya nggak boleh sih marah, itu kan kesenangan mereka ya. Tapi saya sendiri, hey, lu paham gak sih apa yang terjadi gitu loh. Hey, lu paham gak sih? Ini tuh lama-lama jangan-jangan nanti di umur 30 orang bisa stroke. Jangan-jangan nanti umur 20 orang udah bisa stroke. Nah, saya pokoknya dengan keresahan saya seperti itu dan tujuan saya lahir di dunia sebagai khalifah, saya yakin itu tujuan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya accept misi ini. Pokoknya misi saya dilahirkan itu untuk menyehatkan teman-teman semua. Pokoknya teman-teman semua harus selamat dari gejala kesehatan ini karena saya. Nah, dari situ saya udah harga mati. Pokoknya gimana pun orang-orang tuh harus sehat. Salah satunya berarti dengan mendirikan perusahaan baru tadi ya? Nah, iya itu dia. Itulah jalur baru kita, Amira. Oke. Well, terus aku penasaran juga. Sorry. Aku penasaran. Selain dengan cara kita menemukan keresahan, itu dengan cara apa lagi nih kira-kira yang menurut Mas Adam sendiri itu tuh bisa cepat kamu nemuinnya gitu? Yang Apakah pasti dari ya. cara memperbanyak teman-teman yang juga punya keresahan yang sama, atau mungkin mulai melakukan riset dan banyakin diri untuk baca atau dapat informasi lain kayak gitu, atau kayak gimana? Menurut saya itu pecutan itu tuh ini tipe saya ya. Tipe saya itu tipe pecutan gitu. Jadi kalau dikasih hadiah mungkin saya nggak gerak. Pokoknya saya tuh tipikal orang yang mesti dipecut gitu. Kalau ada kondisi yang ketidaknyamanan, di mana kayak kita dianiaya sama orang besar, mungkin ya ini ya, kayak kita dianiaya sama orang besar, kita diinjak-injak, terus nggak bisa ngelawan, di mana kita ngerasa terhina atau segala macam, itu tuh bakal jadi titik balik. Tinggal gimana diri kita tuh melihat fenomena itu, apakah kita menerima kalau diri kita itu loser dan gak bakal bisa bangkit, atau kita tuh paham kalau kita tuh winner dan kita akan dendam dan kita akan balas itu semua. Kayak lihat aja lu, gue bakal sukses 10 tahun lagi, lihat aja lu 5 tahun lagi lu ada di kaki gue gitu. Nah dari situ tuh itu api bakal keinget setiap bangun marah kerja, setiap bangun inget impian lari gitu. Saya ada peribahasa yang waktu itu saya temuin dari seminarnya Mark Plus, dari siapa saya lupa nama CEO-nya itu. Dia bilang gini, bukan masalah kita rusak, bukan masalah kita singa, tapi bagaimana di saat matahari muncul itu siapa duluan yang lari, siapa duluan yang latihan lari, siapa yang paling cepat gitu. Sang singa selalu berpikir, pokoknya gue harus lari cepat-cepatnya, lebih cepat daripada rusa paling lambat. Sedangkan rusa, gue harus lari cepat-cepatnya dari cepat-cepatnya singa. Nah, ketika kita punya mindset itu, ketika kita bangun langsung gaspol gitu. Di situ mau kamu kancil, mau kamu singa, terus siapa yang lebih cepat, dia yang kalah. Dia yang mati kelaparan atau dia yang selamat. Seperti itu. Oh, oke. Aku tuh kayak ngerasa kayak, aku 22 tahun dulu ngapain?
Di saat seorang Adam yang 22 tahun udah berpikiran kayak gini gitu. Itu aku salut, Dam. Dan oh ya, kalau boleh tahu, biasanya orang-orang yang kayak kamu ini tuh juga senang banget baca buku ya. Ya. Aku boleh tahu nggak buku yang sering kamu baca dan buku favorit kamu itu apa aja? Tentang apa? Dan kalau bisa mungkin kasih judulnya biar teman-teman yang lain Waduh, juga ini bisa kalau mulai saya baca. ditanya kayak gini terus, ini saya malah promosi barang-barangnya bisnis hack sama Santara terus ini. Aduh. Nah, beneran, Sekarang pingin tahu sekarang aja saya gitu. sekarang saya lagi baca buku yang nggak selesai-selesai saya baca. Apa tuh? Nggak selesai-selesainya tuh karena ini tuh buku mesti dipraktekin langsung gitu. Ini Oke, terus buku Scale Up-nya Afrik Wasiso, sama siapa tuh? Satunya lagi. Afrik sama Mas Alvan. Nah, Mas Afrik sama Alvan. Nah, itu buku kuning yang stable ini tuh, yang hardcover. Itu nggak bisa baca babnya, satu bab itu sekali tuh nggak bisa. Kita harus lihat, kita harus tulis, kita harus baca, besoknya lupa lagi, kita baca lagi, ngapain lagi, besok baca lagi. Saya juga tipikal orang yang nggak sekali gitu, kalau misalnya saya ngeliat sesuatu. Saya kalau suka, misalnya, dikasih, waktu itu saya beli workshop Sadarkai Advance-nya Pak Mardigu, itu sekitar 100 atau 120 video, itu saya nonton 3-4 kali. Itu gimana saya itu ngeresep semua sifatnya, saya ambil mindsetnya, saya ambil pola pikirnya, saya ambil apa yang harus bisa dipraktekin, itu saya ambil semua, saya resep. Jadi nggak sekali, saya itu percaya sekali kita baca tuh nggak bakalan, 2 kali baca tuh bakal lebih baik inputnya gitu daripada sekali baca. Gitu. wow. Itu kalau Oke. buku. Terus kalau workshop paling favorit sih, yang paling ngerubah hidup saya sih semenjak sekolah konglomerat itu. Itu workshop pertama saya di Business Hack, makanya saya langganan. Oh, kalau kamu berat berarti waktu itu ketemu sama Pak Yusuf Hadi, terus ketemu sama Iya. siapa lagi? Saya Coach satu angkatan Fahmi. sama Pak itu Sultannya Jogja. Oh, Mas Yoyo. Oh, Mas Yoyo. Saya sangkan Iya, sama Mas Yoyo. iya sih Mas Yoyo. The Mm-mm. best. Mas Yoyo juga bakal ngisi, tapi kan ini postpone semua ya event. Jadi Ya. kemarin di sekolah marketer, kalau di sini ada alumni sekolah marketer, halo. Halo. Emang Sultan juga jago banget. Boleh itu yang sekolah marketer nanti hubungin saya. Promosi. Oke. Berarti itu ya yang bisa kamu share ke teman-teman. Ada lagi nggak yang mau di-share nih? Mumpung di sini yang nonton itu ada ratusan ribu. Waduh. Jadi kita juga pengen tahu dari behavior kamu sehari-hari itu ngapain aja. Oh ya teman-teman, kenapa di sini aku bisa sesantai ini ngobrolnya sama Mas Adam, karena emang kita sering banget keseharian juga tukar-tukaran informasi gitu. Jadi kayak santai ya. Saya sering minta tolong ke Mbak Ina. Kayak gitu. Tadi kalau behavior ya, kalau saya behavior sih nggak muluk-muluk, biasa aja saya sehari-hari. Kayaknya nggak ada yang perlu diceritain. Kayak pagi-pagi saya quality time sama orang tua, sama keluarga. Habis itu ada waktu ingat dikit, langsung ya udah mulai kerja. Langsung buka laptop, mulai kerja, cari tahu apa yang harus dikerjain, apa yang harus diselesain, apa yang harus di-upgrade. Nice. Sampai kapan mau belajar, Mas Adam? Aduh, saya belajar ya. Ya sampai udah gak ada nyawanya lah. Amin. Aku benar-benar appreciate itu, dan kayaknya teman-teman bisnis hack di sini, sobat bisnis hack yang lagi nonton, yang masih sama kita di sini dengerin kita memang mesti belajar sampai kita udah gak bisa belajar lagi. Iya. Kenapa? Karena ilmu itu dinamis banget, pengetahuan itu juga dinamis banget, dan kenapa di sini Mas Adam aku bawa ke channel ini, karena dia adalah salah satu orang yang menurut aku minat belajarnya itu nggak pernah padam gitu. Dia selalu berusaha untuk tambah lagi, upgrade terus gitu. Dan itu menurut aku salah satu
kebiasaan yang perlu banget kita terapin gitu juga di hidupnya kita. Oke. Dan bahkan ya, semalam aku juga chattingan sama Mas Adam itu, karena kita lagi ngobrolin perihal schedule ini, sampai ngebahas ke drakor gak sih? Kamu tuh, jadi buat siapa di sini yang suka nonton drakor, kalian jangan berkecil hati, karena biasa kalau orang-orang yang nonton drakor itu udah dianggap gimana gitu Udah ya. di label. Udah di level kayak baperan, atau misalnya kurang kerjaan karena terlalu banyak ngabisin waktu karena kan kita tahu kalau episodenya drama itu nggak sedikit. Saya juga awalnya nolak. Waduh, ini kalau nonton drakor, aduh nggak bisa kerja nanti gitu. Nah, kenapa di sini nonton drakor apa sih yang kamu bilang itu cukup banget buat ditonton sama para pemirsa? Iya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu itu saya selesai nonton Itaewon Class. Awalnya itu saya nggak mau nonton film ini, kayak aduh, drama itu 16 episode dan satu episodenya itu 1 jam. Bayangin itu kita harus ngorbanin waktu berapa banyak untuk nonton itu, ya. Dan saya tahu konsekuensinya gitu, kalau kita nonton berarti kita ngorbanin waktu baca buku, kita ngorbanin waktu nonton webinar atau segala macem gitu, atau tugas-tugas kuliah. Tapi lama-lama kok orang kayak menarik nih film ini, pengusaha harus nonton. Emangnya kenapa pengusaha harus nonton? Emang ini film tentang apa sih? Saya tanya ke teman-teman saya. Oh, ini tentang kesuksesan orang buka kedai, buka coffee shop, buka pub gitu. Oh, saya langsung ingat, oh ya kan, saya Amira, insya Allah ya teman-teman tolong doain juga, kita pengen buka kafe juga. Cita-cita kita itu pengen punya kafe di setiap 2 kilometer. Amin, berdoain. Amin. Nah, di kafe itu, di film itu tuh, maksudnya dari situ, dari pas dibilang tentang pengusaha sukses di bidang kuliner makanan, saya langsung, wah, berarti ini film yang tepat nih. Yaudah deh, nonton deh. Teman-teman kayaknya se-hype gitu kan sama filmnya. Bener. Pas nonton itu, dari episode pertamanya aja, itu saya, wah ini nggak bisa di skip. Langsung reschedule 2 hari tamatin. Itu bener. Itu yang namanya ilmu pengusaha ya. Dan karakter pengusaha itu ada di tokoh utamanya. Itu saya sampai kaget ya, kenapa ada film sebagus itu. Aduh, sampai gemeter. Jujur belum nonton, tapi karena si Mas Adam sendiri bilang gitu, teman-teman, aku jadi kayak, oh ya, kayaknya next drakornya emang harus Itaewon Class. Ya. Jadi nggak melulu tentang Crash Landing on You, ya udah stop ya Bapak. Itu juga ada cita-citaannya untuk selingan lah, biar nggak tegang bisnis mulu. Iya. Oke. Itu keren tuh, selingan biar nggak tegang bisnis mulu. Boleh. Nah, ternyata soal yeah. Adam nonton drakor ya? Ya, itu akhirnya saya tergerak nonton drakor. Itu soal yang tadi saya gemamin terus itu, Fire in the Valley, itu tuh di tokoh utamanya ini, namanya Park Seo-ye, itu kurang lebih kayak gitu penyebutannya. Itu maksimum di dia itu. Kalian kalau mau tahu apa yang disebut Fire in the Valley itu, nonton Itaewon Class di episode 1 dan 2. Di episode 1 dan 2 itu kalian udah tahu, oh ini namanya Fire in the Valley gitu. Dimana udah dapet auranya, wah ternyata kalau bahasanya tuh, wah gila nih orang, ini orang gila. Gue harus punya sifat kayak dia, ini orang gila gitu loh. Nah, bisa kalian udah lihat jiwa Park Seo-ye ini, jiwa tokoh utamanya. Saya wajibin, maksudnya saya pribadi nih wajibin teman-teman punya sifat kayak dia. Saya sendiri pengen banget, makanya saya lagi pengen nonton untuk kedua kalinya, cuman nyicil lah dikit-dikit. Saya nonton, insya Allah bakal berkali-kali ini sampai saya hafal cara keputusan, sifat, sama gimana dia ngelola api itu. Nah dari situ tuh saya yakinin teman-teman nggak bakal rugi nonton itu. Karena ilmu sama mindsetnya itu tuh oke banget. Karena dia juga bisnisnya bukan yang bisnis yang gede-gede korporasi besar gitu. Emang bener-bener dari kedai kecil, emang dari kedai kafe-kafe kecil-kecil nggak laku sampai multinasional. Nah itu dia yang paling serunya. Nanti insya Allah kita tiru teman-teman.
Menarik ya teman-teman, ini kita udah dapat Mm-mm. bocoran ternyata cara Mas Adam dapetin input itu bukan cuma Dari buku, dari dari workshop. buku atau dari workshop, tapi ternyata juga Mm. dari drakor. Wow. Oke, oke. Ya, Aduh, alhamdulillah seperti itu. Mas Adam gila, ngobrol sama kamu nggak kerasa banget, kita udah berapa menit nih. Oh ya, dari film-film juga banyak. Oh iya, film. Saya juga nonton film-film. Gak usah nanya apa tuh, orang saya tahu juga dari video bisnis hack, dari video sebelumnya. Judulnya Iya. itu luangkan waktumu untuk movie maraton gitu. Waduh, Ya, waduh. apa aja itulah. Iya, iya, iya. Eh, Itu tak, memang 7 tak, rekomendasi film yang ya. bisa ditonton maraton sih, karena itu tentang ekonomi global. Jadi teman-teman Hmm. yang memang pingin, itu ada di video sebelumnya ya, nanti bisa dilihat aja. Eh, pokoknya Mbak Ina tuh gak usah nanya tuh saya udah nonton apa belum. Itu saya kasih tahu buktinya kalau saya nonton. Udah ya, udah ketebak ya. cuman cuman ada satu hal, cuman ada satu hal, cuman ada satu judul yang nggak dicantumin di situ. Ada satu film tuh keren banget, Netflix itu. Judulnya Fire, The Apa ya? Festival That Never Attend. Jadi Oke, tentang penipuan festival termahal sepanjang sejarah. Itu pengusahanya itu, CEO-nya itu juga keren banget. nice, nice Di sisi info. Nanti dia, aku coba ya. tonton dan riset Cuman tentang ini kan itu. cuman video nih, cuman satu film doang nih, cuman satu episode, cuma satu movie. Nah, itu uh, di sini nih, di sisi lain dia pembohong, tapi dia ini CEO yang patut kita punya sifatnya itu. Dia itu disukain karyawan-karyawannya, dia itu disayangin karyawan-karyawannya, dia dipercaya semua orang, dan dia itu jiwa entrepreneur-nya keren banget. Saya juga heran kenapa dia nipu tuh. Jangan-jangan dia lagi challenge diri dia tuh. Gimana caranya dia bisa melakukan penipuan terbesar sepanjang sejarah. Keren, keren. Uh, Oke, nanti itu judul filmnya Fire, teman-teman. Kalau yang hmm. misalnya kemarin udah sempet nonton maraton 7 film itu, bisa ketambahan sama rekomendasinya Mas Adam ya. Ada 7, ada apa sih tadi? Judulnya Fire-nya Fire, tuh di Netflix. FYRE. Api? FYRE. Bukan I. Y. Oh, Y. Fire. oke. Uh, Fire. Nice. ya, Jadi ya. nanti aku juga sambil bakal Oke. riset tentang film itu dan coba nonton juga buat Boleh. teman-teman. Harus. Apa? Aku sendiri, saya sendiri wajibin. Sampai saya wajibin di anak-anak saya ini, orang marketing saya, orang-orang Amirah itu wajib nonton. Sampai segitunya film ini. Karena ini tentang marketing booming, tentang marketing viral. Viral marketing ya. Viral marketing. Marketingnya oke banget. Di situ saya belajar kalau marketing tuh kayak gini. Sip. Nah itu dia teman-teman. Wah, Mas Adam thank you banget. Ini udah ngobrol-ngobrol asik banget sama teman-teman di Ya. sini. Teman-teman bisnis saya juga semoga dapat banyak input ya dari obrolannya Amin. Ina dan Mas Adam di sini. Semoga ya Terus Allah. amin. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu karena kita bakal banjirin informasi di sini buat teman-teman. Dan kalau biasanya itu dari media atau dari sumber-sumber lainnya kayak gitu artikel, kali ini benar-benar kita bakal datengin langsung orang-orang yang memang udah pernah terjun di situ gitu. Jadi kita bisa dapat informasinya yang udah binder dan that seperti yang aku bilang gitu. Mereka orang-orang yang udah pernah berkecimpung di situ dan udah tahu asam manis pedas pahitnya itu seperti apa. Well, thank you banget Mas Adam. Ya sama-sama, makasih juga dikasih kesempatan. Iya dong. Dan sekarang aku mau minta tolong dong kasih closing statement yang bikin nyaman teman-teman di rumah, yang bisa semangatin kita semua biar bisa kayak kamu juga Mas Adam yang gila itu udah berani banget masang target juga yang udah tinggi, terus juga omsetnya udah segitu gitu, 47M. Yuk. Aduh, gak usah disebut-sebut terus. Ini closing statement itu apa ya? Pokoknya ya, ini siapapun kalian yang nonton, nggak sekolah kayak nggak punya tenaga kekuatan apapun kayak
eh maaf kalau yatim piatu, kurang mampu, dilahirin ditekan, dihina, di apapun itu, se terpuruk-puruknya kalian, jangan pernah mandang diri kalian seperti itu. Jangan pernah mandang diri kalian itu setengah mata. Kalian itu berlian, kalian itu mesti tumbuhin, ubah posisi kalian itu, jadikan itu api di dalam diri kalian, buat fire in the valley diri kamu, dan bakar siapapun kamu pasti sukses dengan kayak gitu. Gak peduli kalian sekolah nggak sekolah, pendidikan tinggi atau enggak, kalian punya fire in the valley, pasti kalian sukses. Saya jamin. Yeay, thank you. Aku tuh kayak bangga gitu loh kalau alumni kamu, Tetap sehat Mas Adam juga ya, dan keluarga. Amin. Aduh, saya nggak boleh sakit. Saya kan pengen sehatin orang-orang. Iya, keren. Aku salut sama objektif kamu yang sampai ke sana. Semoga lancar terus rezekinya, bisa kasih manfaat yang banyak buat orang lain. Dan aku juga di sini mewakili tim Business Hack mau ngucapin makasih karena udah meluangkan waktunya untuk sharing bareng teman-teman yang ada di channel ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kata kita ini tuh Bismillah, gaspol. Itu marching kita. Bismillah, gaspol. Sama berarti kalau di sini Business Hack ceria, Kaizen, Dildan. Gaspol.